Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut, seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering, dan juga seperti batu karang yang kuat, perlindungan daripada gempa bumi, perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan, seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday, yaitu malam Natal. Dari orang biasa, ya, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami hari ini boleh sama-sama datang untuk menyembah dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua anugerah, kasih karunia dan berkat serta perkenanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau sepakat meninggikan nama-Mu Tuhan.
Kami melepaskan berkat untuk setiap jemaat di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya semua berlimpah dengan sukacita surga, sehingga kami semua boleh dengan luar biasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sepakat melepaskan berkat untuk kota kami, untuk pulau kami, untuk bangsa dan negara kami, dan semua orang percaya di mana saja mereka berada Tuhan. Semuanya hari ini akan memperoleh sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Semuanya beroleh sukacita yang luar biasa, karena kami semua boleh datang sama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berdaulat sepenuhnya mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Sehingga semua hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah atau dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu terhebat buat kami Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Yesus Tuhan.
Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami ingin Tuhan untuk kami lebih lagi, untuk kami memuliakan menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Jesus, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan pujian ini mari kita sama-sama lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, amin, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku, hanya di dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, Kaulah segalanya. Ku rasakan, amin, amin, kuasa-Mu yang tak pernah terbatas buat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan. Jemaat Tuhan lebih lagi dengan pujian ini. Katakan ku yakin, ku yakin. Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu berjalan bagi kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kemenangan-Mu. Oh Jesus, haleluya. Ku yakin
Sebab Kau ajaib Tuhan, perbuatanmu dahsyat. Hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib kebesaran-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Mari masing-masing pribadi kita bawa di hadapan Tuhan. Hati yang mau mengucap syukur di hadapan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari semua kita sembah Tuhan. Mari kita semua kita tinggikan Dia. Mari kita semua kita sembah Dia. Kau Tuhan yang ajaib, kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus, Jesus. Perbuatanmu dahsyat, kehebatan-Mu ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang terhebat buat kami Tuhan. Allah tempat perlindungan yang sempurna buat kami. Tempat kekuatan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Yarala baba barala baba barala basikara nama. Uriala baba barala bakara yarala bakana yarala basikara baba. Irabata karal bagana yarala bakana yarala basikara bana bana. Uraba baba takara basikara baba barala baba barala. Iraba baba takara bakana yarala basikara yarala bana bana bana. Uriala baba barala baba bakana yarala basikara baba. Kami puji, kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Kami memujikan besar. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Dan si masuk, dan si masuk, Jesus, Savior come to me. How great God, how great
firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, 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 haleluya. Yesus kita dahsyat dan Yesus kita luar biasa. Saya menyapa Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang istimewa. Yang pertama oleh saudara Yoas dari STAM. Yang kedua Matthew Rusdiono dan juga Brigadio New BTN. Dan bersama dengan Pendeta John yang hari ini bersama-sama dengan saya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup merubah keadaan kami untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, urapan-Mu turun atas setiap kami, atas hamba-Mu, atas setiap umat-Mu di tempat ini maupun di tempat yang lain. Supaya yang pertama mereka terus mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa ini. Doa saya sebagai hamba Allah tetap yang pertama, saudara dilindungi apapun juga. Tidak ada satu kekuatan virus, tidak ada satu penyakit sampar pun yang sanggup menyentuh saudara. Karena perlindungan kuasa darah Yesus yang sempurna. Katakan amin, 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 amin. Tapi yang kedua, doa saya setiap saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Depression into reception. Dari depresi menjadi resepsi. Katakan sama-sama resepsi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar ada banyak orang-orang yang mengalami depresi, sedang mengalami stres, sedang mengalami ketertekanan, mengalami tertekan. Tapi persoalannya, the problem is, persoalannya adalah ada banyak orang sekalipun menghadapi fakta yang sama, persoalan yang sama, masalah yang sama, tantangan yang sama, tidak banyak orang yang bisa mengelola stres dengan baik. Haleluya. Ada banyak orang yang tidak bisa mengelola tantangan dengan baik hari ini. Jadi saudara mungkin bertanya kepada saya, pendeta, apakah pendeta juga mengalami tantangan, masalah, tekan? Yes. Tetapi bagaimana bersama dengan Tuhan kita mampu memanage stres dan menghasilkan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau di kota-kota besar, saudara akan melihat di atas bangunan yang besar, biasanya ada satu penangkal petir untuk menetralisir. Ada tiang-tiang yang dibuat kemudian dibuat nol masuk ke tanah, saudaraku. Tujuannya apa? Sebesar apapun badai, sebesar apapun halilintar, saudaraku, kemudian akan dinetralkan. Artinya apa? Sebesar apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi, ketika kita mampu mengelola tantangan, mampu mengelola stres, saya percaya akan melahirkan mujizat dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara berkata, betul pendeta, saya lagi stres, saya banyak tantangan, saya banyak perkara, saya banyak kesulitan. Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalau kita melihat kata krisis dan semua orang mengalami apa yang disebut dengan titik krisis. Dalam huruf Mandarin, sering saudara mendengarkan pendeta-pendeta menyampaikan tentang ilustrasi ini, menyampaikan tentang kata ini, kalimat ini, kata krisis atau krisis. Dalam huruf Mandarin, saudaraku ada dua huruf di dalamnya. Yang pertama adalah krisis, yang kedua adalah opportunity. Artinya apa? Kalau kita meresponi masalah, meresponi kesulitan, meresponi tantangan, meresponi struggle dengan salah, akan terjadi yang namanya krisis atau krisis. Setuju dengan saya? Tetapi yang kedua, huruf yang kedua, di tengah-tengahnya krisis akan ada yang disebut dengan opportunity. Katakan sama-sama opportunity. Di tengah-tengahnya krisis akan ada mujizat Allah yang akan terjadi. Amin, amin, amin. Kesimpulannya apa?
Jadi kalau sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalau hari ini sedang mengalami tantangan, krisis, kesulitan, masalah, dan sesuatu yang betul-betul hopeless, tidak ada harapan, saya mau kasih tahu, sedang mengalami krisis apapun, ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis sakit penyakit, krisis kepercayaan. Di tengah-tengahnya krisis, believe or not, percaya atau tidak, akan ada mujizat Allah yang akan terjadi buat setiap kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Seorang penulis buku bernama David Jeremiah, dia berkata, safety isn't the absence of life, it's good present in the storm. Keamanan, artinya gini, bukanlah karena tidak ada badai, tapi keamanan adalah adanya kehadiran Tuhan di tengah badai. Saya ulang lagi. Keamanan bukanlah tidak ada badai, tapi adanya kehadiran Tuhan di tengah badai. Jadi artinya begini. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara betul-betul tidak mengalami sesuatu yang berat. Mungkin saudara berkata, pendeta, sepertinya saya sudah tidak tahan untuk hidup. Saudaraku, David Jeremiah berkata, keamanan hidup ini bukan karena tidak ada badai, tetapi adanya kenyamanan adalah adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, 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 amin. Pastikan bahwa Yesus hadir dalam kehidupanmu dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus, ada teman-teman dekat saya yang saya mendapatkan info mereka positif 19. Tapi puji Tuhan dan oleh kemurahan Tuhan, dalam beberapa hari kemudian mengalami beberapa pemulihan. Kalaupun kita sedang menghadapi krisis, penyakit atau positif COVID-19, dengar baik, ada kabar baik saudaraku. Kenapa? Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, selain ada salum, ada mujizat Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi sesi yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Esensi of life. Esensi dalam hidup ini bukan masalah kecil, bukan masalah sedang, bukan masalah besar. Esensi dari kehidupan ini adalah ketika Yesus hadir bersama dengan kita. Artinya apa? Masalah sebesar apapun, kalau Yesus hadir saudaraku, yang pertama saudara akan tetap kuat dan tetap bersuka cita. Yang ketiga, saudara akan tetap mengalami mujizat Allah yang terjadi. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas. Haleluya. Tetapi esensi of worship, esensi daripada sebuah ibadah adalah saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Jadi esensi of worship dan esensi of life. Hal yang penting dalam hidup ini dan hal penting dalam ibadah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sebuah survei penyebab stres. Yang pertama, urutan yang pertama adalah masalah pekerjaan, bisnis atau PHK. Tapi yang kedua, penyakit kronis yang saudaraku yang dialami dan terus menerus tidak sembuh. Itu menyebabkan stres. Tapi yang ketiga, masalah keluarga. Suami, istri, anak-anak. Tetapi yang ketiga adalah meninggalkan orang yang dicintai. Di terminal ini aku berjanji. Perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Itu membuat stres. Di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan, ada seorang yang sedang stres. Yang sedang alami tertekan. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa mengubah dari depresi menjadi resepsi. Amin, amin. Merubah tekanan menjadi satu pujian yang indah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Yohanes 20 ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan apa? Menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Reaksi yang pertama, ketika orang stres biasanya mereka menangis. Ku menangis terseduh-seduh, aduh pendeta. Saya tidak kuat dalam hidup ini pendeta. Tidak taunya semua laki-laki buaya. Nah. Pendeta, saya tidak kuat nangani anak saya. Tidak mampu pendeta. Pendeta, saya tidak cocok dengan orang yang diberkati di gereja waktu itu. No. Saudaraku, yang pertama biasanya kalau orang stres, reaksinya dia menangis.
Tapi yang kedua, biasanya tidak selera makan. Makan tidak enak dan duduk pun gelisah. Pokoknya tidak mau makan. Ayo makan sate kambing, nggak mau. Makan burger, nggak mau. Makan pizza, nggak mau. Biasanya ada orang reaksinya ketika stres yang pertama menangis. Tetapi yang kedua adalah mereka tidak selera makan. Beda dengan saya, kalau ngalami sesuatu malah makannya banyak. Ada golongan orang-orang kalau stres, dia tambah makan banyak. Dia terus makan. Dan biasanya juga ada yang tidak bisa tidur. Dan biasanya ada lebih gampang tidur. Haleluya. Sahabat Kristus, akibatnya apa? Ketika Maria dia stres dan menangis, ketika Maria tertekan, ketika Maria depresi, akibatnya saudara apa yang terjadi? Kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia," maksudnya mayat Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Jadi rupanya saudaraku, akibatnya Maria menyangka bahwa orang itu adalah hantu, padahal itu Yesus. Bingung. Memikirkan sikapmu itu. Maria bingung. Yang kedua, mereka tidak tahu kalau yang datang adalah Yesus. Kadang-kadang bahaya. Kalau orang lagi stres, orang lagi depresi, apapun terjadi dalam hidup kita, dia mikir Yesus Tuhan atau hantu. Makanya ada banyak ketika orang stres, dia sudah didoakan dalam nama Yesus. Satu saat saya pernah doakan di orang di Lamboya, saudaraku. Sudah didoakan dia saudaraku, sudah angkat tangan. Waktu kami datang kita bangkitkan iman saudaraku. Kita ingatkan kebenaran firman Tuhan. Dan dia hampir sembuh 95%. Pakai kateter, dia bawa ember. Ketika kita datang dia lari, kita didoakan. "Pendeta, saya ngalami mujizat." Saya masih ingat kejadian itu. Tetapi rupanya kemudian ada utusannya lagi 5 hari kemudian. "Pak Pendeta, ada orang yang nawari kalau pengen sembuh 100%. Ada orang tua yang hebat." Akhirnya dia cincai, dia setuju. Dan saya cuma bilang, kalau sudah ditangani Tuhan, jangan coba-coba serahkan kepada setan, saya bilang. Betul saudaraku. Kita angkat tangan bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan cemburu rupanya saudaraku. Sudah sembuh 95% padahal sebelumnya tidak bisa bangkit berdiri, tidak bisa jongkok, tidak bisa duduk. Oleh karena kemurahan Tuhan terjadi. Akhirnya karena percaya orang hebat, dalam waktu mungkin 1-7 harian dia dipanggil Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau orang alami tertekan, kalau orang yang stres, katakan sekali Yesus tetap Yesus. Dan percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji berkata, "Aku akan memegang engkau di tangan kananku. Dan sekali-kali aku tidak akan melepaskan engkau. Dan aku akan memberkati engkau." Yang setuju, katakan amin. Yang perlu mujizat Tuhan katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan berkata, Tuhan penolong dalam kesesakan yang tepat waktu, yang tidak pernah terlambat. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Dan Maria berkata menganggap bahwa Yesus adalah penjaga taman. Sahabat Kristus, kalau orang tertekan, stres, depresi, ada banyak reaksi akibat yang muncul. Maria berkata dia hantu, yang lain berkata itu adalah penjaga taman dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi saya berdoa sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tekanan apapun yang sedang kau hadapi. Penyakit apapun yang sedang kita jumpai dalam keluargamu hari ini. Percayalah bahwa Tuhan berjanji menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Tuhan sanggup mengubah sakit menjadi sembuh. Depresi menjadi resepsi. Yang setuju katakan amin. Artinya jika seseorang mengalami ketakutan, seseorang mengalami depresi, maka akan memandang persoalan itu lebih besar daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku,
Mereka tidak tahu bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang besar, Yesus yang bersama dengan mereka, dan yang menarik, Yesus yang siap menolong mereka. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya mungkin saudara pendeta, jadi bagaimana kalau kita sedang stres? Bagaimana kalau kita sedang depresi? Bagaimana kalau kita mengalami tekanan dan rasanya tidak kuat hidup lagi? Obat yang paling mujarab adalah Yohanes 20:18. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, baca bersama-sama obat yang paling manjur. Bagi yang mengalami stres, saya berharap ketika saudara sedang mendengarkan khotbah ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang stres tidak lagi stres, yang murung tidak lagi murung, yang berduka tidak lagi berduka, yang sakit tidak lagi sakit, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Obat stres yang paling manjur, saudaraku, di dalam Yohanes 20:18. Matthew baca buat kita. Maria Magdalena yang pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Sekali saya ulang, Yohanes 20:18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Murid-murid, aku telah melihat Tuhan. I have seen the Lord. Dikatakan dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Rupanya obat yang paling manjur. Yo jika engkau stres. Putus lagi cintaku, putus lagi harapan hatiku. Obat yang paling manjur adalah I have seen the Lord. Jika Matthew sedang stres menghadapi pelajaran, Mami, beta sode kuat lagi. Jawabannya sederhana, I have seen the Lord. Amin, amin. Aku telah melihat Tuhan. Amin, amin, amin. Rupanya kalau ketemu Tuhan, semua sakit jadi beres. Amin. Kalau kita ketemu Tuhan, semua stres jadi hilang. Amin. Ketika ketemu Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya sering katakan di khotbah-khotbah saya katakan seperti ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. The Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi relationship. Perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi hati ini berjumpa dengan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, jika hari ini kau sedang stres, hari ini kita sedang tertekan, hari ini sedang putus asa lewat sakit, ekonomi, rumah tangga, keluarga, masa depan, saya ajak sahabat Kristus, siapa tahu ini mujizat Allah terjadi buat kita, yaitu apa yang disebut dengan aku telah melihat Tuhan. Saya garanti kalau engkau ketemu Tuhan setiap saat, every time, every morning, every night saudara ketemu dengan Tuhan, saya percaya kualitas kekristenanmu menjadi ciamik luar biasa. Amin. Makanya mesti ketemu dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, pendeta, apakah orang beribadah tidak ketemu Tuhan? Bisa jadi. Karena itu kalau kita ibadah mesti mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh dengan kehausan akan Tuhan. Pokoknya hujan panas, aku mau ketemu Tuhan. Masalah apapun, aku mau menyembah Tuhan. Itu mau keren. I have seen the Lord. Mungkin sahabat Kristus yang sedang mendengarkan program ini di kota-kota lain sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan sesak. Saya mau katakan, pendeta, I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Karena Tuhan Maha hadir, omnipresent. Dia hadir dalam seluruh hidupmu. Sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Amin. Jangan terlalu lama engkau bersedih. Jangan terlalu lama engkau berduka. Jangan terlalu lama engkau kecewa. Dengar baik. I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Amin. Pendeta satu ini kalau tidak lihat Tuhan yang saudara sembah, mungkin tidak melayani dan tidak mendapatkan bagian keselamatan. Tapi oleh kasih karunia Allah terjadi. Artinya apa? I have seen the Lord. Artinya aku telah melihat Tuhan. Apa artinya? Sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita yang pertama jadi ringan. Katakan ringan, Yos. Akan jadi ringan. Tapi yang kedua, sebesar apapun persoalan masalah kita, kita akan mengalami mujizat Allah. Yang setuju katakan amin. Dan pada saat Yesus bangkit ada sesuatu yang sangat menarik. Yesus memberikan dua hal. Akhir daripada khotbah saya akan menyampaikan
Pada saat Yesus bangkit, Tuhan memberikan 2 hak kepada orang percaya. Katakan, saya orang percaya dan berhak menerima semua janji Allah yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama ketika Yesus bangkit, dia memberikan 2 hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan perjanjian baru. New Covenant. Lukas 22 ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, kata Tuhan. This is the covenant of my blood. Yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ketika Yesus bangkit yang pertama, memberikan status baru buat kita. Memberikan sesuatu yang baru yang disebut dengan New Covenant. Perjanjian baru. Dan tidak main-main, saudaraku. Alkitab berkata, this is the covenant is my blood. Dia adalah perjanjian darahku. Dalam konteks perjanjian lama, penyembahan agama suku dan semuanya. Perjanjian yang kuat diserai dengan pertumpahan darah. Dalam kekristenan, lihat perjanjian lama. Ada persembahan darah yang naik ke atas. Ada persembahan yang dinaikkan. Agama suku juga terjadi seperti itu. Artinya apa? Allah ingin menggarisbawahi atas setiap orang percaya. Bahwa Tuhan berjanji atas umatnya adalah perjanjian yang serius dan sungguh-sungguh luar biasa. Karena dikatakan perjanjian dengan darahku. Nyawa beri nyawa. Artinya apa? Aku yang menjadi garantinya. Makanya di bagian lain Tuhan berkata, I'm that I am. Dikatakan aku adalah aku yang berjanji. Dikatakan eheye, asher eheye. Hari ini sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya khotbah sangat sederhana. Tetapi saya berdoa setiap saudara dimanapun saudara berada hari ini, detik ini. Mengalami mujizat Allah yang terjadi. Karena Yesus berkata, this is the covenant is my blood. Perjanjian darahku atas kamu. Yang sakit disembuhkan. Yang perlu perlindungan dilindungi oleh Tuhan. Yang perlu mujizat. Perjanjian darah yang menjadi garansi atas hidup saudara. Kenapa saya serius? Supaya mujizat Allah terjadi, saudara tidak ragu-ragu dengan apa yang dikatakan pendeta satu ini. Mata jasmani saya sebagai hamba Tuhan banyak melihat mujizat Tuhan. Hanya dengan nama Yesus Kristus. In the name of Jesus, kanker bisa hilang. In the name of Jesus, orang gila bisa sembuh. In the name of Jesus, gagal ginjal bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dengar baik, karena dia berkata, this is covenant is my blood. Perjanjian darahku. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika hari ini engkau sedang terkapar karena penyakit. Jika hari ini engkau sedang kesulitan ekonomi. Mungkin saudara berkata sedang gali lubang tutup lubang. Engkau sedang mengalami putus cinta. Engkau sedang dikhianati. Engkau sedang dikecewakan. Perjanjian darah Yesus. Dari depresi kepada resepsi akan terjadi atas hidup saudara. Makanya bersukacitalah hari ini. Karena Allah yang saudara sembah tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia perjanjian darahnya berlaku atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, oleh karena darah Yesus. Perjanjian itu terjadi atas setiap kami, dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus, terima kasih untuk dimanapun saudara berada. Saya lihat di beberapa kota bahwa di luar negeri mengikuti program ini. Dan mereka japri, dan mereka berkata, terima kasih pendeta. Saya mengalami, saya sangat diberkati. Haleluya, itu bukan karena pendeta yang di depan. Tetapi karena Yesus, perjanjian darah Yesus berlaku bukan atas orang Sumba, suku Jawa, suku dimanapun saudara berada, bahkan sampai Taiwan dan semua yang lain. Saudara ditebus oleh darah yang sama dan perjanjiannya berlaku. Yang setuju katakan amin. Hari ini kalau engkau belum mengalami sesuatu, mulai ingat lagi. Dan Yesus berkata, this is covenant is my blood. Dia adalah perjanjian darahku. Amin, 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 amin. Tapi yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir adalah selain New Covenant, perjanjian yang baru. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, dia memberikan yang disebut dengan new status. Status yang baru. Yohanes 20:17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lukas 8:21 keren. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah
mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan melakukannya. Dikatakan status yang baru adalah my brethren. Dia adalah saudaraku. Status yang baru atas kita disebut sahabat Kristus. Katakan sama sahabat Kristus, artinya apa? Sahabat tahu apa yang sedang kita alami. Ketika kita curhat dengan sahabat kita, saya lihat di Facebook tadi ada satu kata-kata yang mengusik hati saya, dikatakan, saudara dekatlah yang lebih melukai lebih dalam hidupku. Tidak tahu siapa, tapi tulisan itu sangat menggelitik sekali. Tetapi sahabat adalah yang mengerti keluhan kita, yang mengerti pergumulan kita, yang mengerti tentang apa yang kita terjadi, dan dia akan membela sahabatnya untuk bersama-sama. Ada istilah gini, dia itu lebih hebat, lebih dekat dari saudara, padahal dia baru ketemu. Keren banget. Haleluya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Tapi dua status yang baru. Yang pertama adalah new covenant, yang kedua adalah new status. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus bangkit, dua identitas yang diberikan, yaitu new covenant. Sehingga Yesus berkata, this is the covenant in my blood. Ini adalah perjanjian darahku. Tapi yang kedua, sah menjadi I'm a friend of God. I am a friend of God. Menjadi sahabat Kristus. Brethren. Artinya apa saudaraku? Sahabat adalah orang yang mau mendengarkan firman Allah dan melakukan, disebut sahabat Kristus. Amin. Jadi hari ini bagaimana merubah depression menjadi reception. Bagaimana kita mengubah dari depresi, mengalami tekanan, menjadi resepsi apapun keadaan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang sedang mendengarkan program ini, yang sedang mendengarkan khotbah ini. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang sedang menantikan mujizat Allah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mungkin sedang berada di isolasi, mungkin berada di rumah sakit sedang opname, mungkin sedang di rumah engkau tidak kuat apa-apa, mengalami banyak tekanan, sakit penyakit, mungkin saudara sedang dikejar-kejar hutang, mungkin sedang mengalami masalah dan saudara berkata, pendeta, masalahku terlalu besar. Jangan putus asa, ada kabar baik, ada good news buat kita. Karena ketika Yesus naik ke surga, ada dua status, ada dua identitas yang diberikan. Yang pertama adalah apa yang disebut, saya katakan tadi, adalah new covenant. Perjanjian darah Yesus atas saudara. Artinya apa? Yesus serius mengubah keadaan dan melakukan mujizat kepada kita. Jaminan, garantinya, jaminannya apa? This is covenant is my blood. Perjanjian darahku. Sempurna. Tapi yang kedua, menjadi sahabat Kristus. Brethren. I am a friend of God. Keren banget. Jadi sahabatnya pendeta Wahyu cukup senang. Jadi sahabatnya Yoas cukup senang. Jadi sahabatnya Dio cukup senang. Jadi sahabatnya Matthew Rusdiono cukup senang. Apalagi menjadi I am a friend of God. Menjadi sahabat Kristus. Keren banget. Haleluya. Jadi hari ini saya berdoa supaya keadaan saudara diubah, ada pembalian keadaan. Amin, 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 amin. Yang sakit jadi sembuh, doa saya. Yang depresi menjadi resepsi, saya doakan. Yang miskin menjadi diperkaya. Yang mengalami banyak hal hari tekanan-tekanan, engkau merdeka, engkau freedom, dan mengalami sukacita surga dan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Amin. Jika hari ini saudara perlu mujizat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita pejamkan mata saudara. Kadangkala mata jasmani ini yang menghalangi mujizat Allah terjadi. Sementara saudara yang sedang perlu mujizat Tuhan, perlu kuasa pembalian keadaan. Saudara yang sakit hari ini, yang pertama yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di apartemen, dimanapun saudara berada, di kota manapun, letakkan di bagian yang sakit. Dan yang angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara yang perlu mujizat yang lain, pemulihan, anugerah, pembelian keadaan, letakkan tangan kirimu di dada. Dan sementara engkau angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan berkata, this is covenant is my blood. Ini adalah perjanjian darahku, kata Tuhan. Saya serius supaya mujizat Allah terjadi hari ini. Aku berdoa untuk sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang hari ini sedang menantikan mujizat Allah apapun. Aku berdoa,
In the name of Jesus. Kalau mata jasmani hambamu, orang lihat kanker, cancer, tumor, gila disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena nama Yesus, hal yang sama akan terjadi atas sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Berkati hari ini yang sakit, yang COVID positif, COVID, yang kena penyakit sambar apapun, kutu apapun, in the name of Jesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, sembuh. Dan yang perlu mujizat yang lain, pemulihan, anugerah, keuangan, ekonomi, masa depan, jodoh, dan semuanya, keharmonisan. Aku berdoa sebagai hamba Allah in the name of Jesus. Kuasa Allah terjadi dan Tuhan berkata, ini adalah perjanjian darahku. Aku melepaskan mujizat Tuhan hari ini. Demi dan dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, kuasa Allah tidak terbatas untuk melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya, dilawat dan dijamah oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Doa saya, terus semangat, terus berbahagia, dilindungi dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7, 8, 9, 10, 11 sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di toko atau dimanapun berada, kita angkat roti melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan yang hidup. Kristus mati untuk kita, tubuhnya dihancurkan, dan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita persiapkan cawan yang ada di tangan kanan kita dan kita mengangkat tinggi-tinggi. Kristus telah menumpahkan darahnya untuk menebus semua kesalahan, semua dosa kita. Dan kita telah menjadi kudus oleh karena anugerah Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, rahmat-Nya yang selalu baru. Dan dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, setiap mereka yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, setiap mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan biasa atau setiap persembahan-persembahan khusus yang dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan, setiap pekerjaan pengabdian, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, dan setiap yang dikerjakan oleh tangan mereka terus sukses selalu. Dan biarlah Tuhan tambahkan iman seluruh jemaat, dan semakin percaya, semakin dalam lagi untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka, biarlah berkat sukacita, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjamin seluruh kesehatan mereka, dan Engkau menjaga di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini harapan kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.